Masih di subbab rangkaian listrik. Tadi kita sudah membahas mengenai hukum Kirchhoff 1 dan 2. Kita lanjutkan yang kedua, mengenai rangkaian hambatan. Ini sebenarnya saya kira kamu sudah sangat menguasai ketika di SMP sudah pernah kamu kenal bagaimana ketika rangkaian hambatan berupa seri ataupun hambatan yang dirangkai dengan bentuk paralel. Namun, setelah kemarin saya lihat hasil evaluasinya, masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan. Tidak ada salahnya kita bahas sedikit ya. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian hambatan seri. Ya, misal kita punya sebuah rangkaian terdiri dari tegangan dan hambatan, maka akan mengalir arus listrik arahnya ke sana dari positif ke negatif. Katakanlah ini R1, hambatan 1, dan ini hambatan kedua. Maka mari kita ulas ciri-ciri dari rangkaian hambatan seri. Yang pertama, hambatan totalnya atau yang kita sebut sebagai hambatan pengganti. Hambatan total serinya. Kamu bisa bayangkan apabila sebuah saluran air, di sini ada hambatan kerikil, di sini ada hambatan lagi. Kalau dia dirangkai di depannya atau bersebelahan, maka tentu saja arus airnya akan semakin terhambat. Artinya hambatannya semakin besar ketika ia dirangkai secara seri. Maka rangkaian pengganti serinya adalah membesar, dijumlahkan. Bagaimana dengan arus listriknya, kuat arusnya? Katakanlah ini kuat arus utama dari rangkaian utama, kemudian kuat arus yang mengaliri hambatan 1 sebagai I1. Ini I1. Dan kuat arus yang mengaliri hambatan 2 kita sebut I2. Maka bagaimana besarnya I1 dan I2? Nah, mengingat tadi sudah kita bahas mengenai hukum Kirchhoff bahwa arus yang bercabang, maka arus masuk sama dengan arus keluar. Untuk rangkaian kita lihat tidak ada cabang ya, ini satu jalur, maka arus masuk, arus keluar, yaitu arus utama itu sendiri. Artinya di sini tidak ada perubahan arus, baik ketika dia masih belum melewati hambatan 1 maupun melewati hambatan 2, besar arusnya sama. Sehingga kita simpulkan untuk rangkaian hambatan seri, arus utama akan sebesar arus yang melewati hambatan 1 dan sama besar arus yang melewati hambatan kedua. Kemudian bagaimana dengan tegangannya? Kamu boleh menuliskan tegangan dengan V, boleh juga menuliskan tegangan baterai dengan simbol GGL. Boleh, silahkan. Yang penting kamu tahu mana yang merupakan tegangan baterai, mana yang merupakan tegangan jepit. Apa itu tegangan jepit? Tegangan jepit adalah besarnya tegangan pada suatu beban. Artinya di sini untuk rangkaian seri ternyata tegangan dari baterai ketika ada 2 beban, tegangannya terbagi. Katakanlah di sini ada V1 sebagai tegangan jepit hambatan pertama dan V2 sebagai tegangan jepit hambatan kedua dan GGL atau V sebagai tegangan baterai. Hubungannya adalah tegangan baterai akan terpecah, yaitu V1, tegangan jepit yang ada di hambatan pertama dijumlah dengan tegangan pada hambatan kedua, sehingga tegangannya terbagi. Oleh karena itu, rangkaian seri disebut sebagai rangkaian pembagi
tegangan. Kalau ada istilah rangkaian pembagi tegangan, itu artinya rangkaian hambatan seri, karena tegangannya terbagi. Ini untuk rangkaian seri. Kemudian yang kedua, rangkaian hambatan paralel. Rangkaian paralel artinya hambatannya kita sejajarkan. Misal di atas dan di bawah atau di depan dan di belakang sejajar. Katakanlah gambar saya begini. Lalu kita hubungkan dengan sumber tegangan baterai. Dari kutub positif ke kutub negatif, maka akan ada arus yang mengalir. Katakanlah ini I. Kemudian dari sini menemui titik percabangan. Nah, katakanlah ini ada arus yang melalui hambatan pertama, kita sebut I1 dan I2. Ini berarti namanya hambatan 1 dan hambatan 2. Ini adalah GGL atau tegangan baterainya. Maka, mari kita lihat, kita identifikasi bagaimana dengan total hambatannya. Hambatan kalau dirangkai secara paralel ternyata akan semakin kecil karena persamaannya 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Nanti kalau ini sudah kamu samakan penyebutnya, lalu kamu balik karena yang kita butuhkan adalah Rp-nya. Ini ya, sehingga semakin kecil. Kalau seri tadi hambatannya membesar. Sedangkan kalau paralel hambatannya mengecil. Bagaimana dengan kuat arusnya? Dari baterai akan mengalir arus. Lalu di sini muncul ternyata ada percabangan. Disinilah fungsi dari hukum 1 Kirchhoff tentang pembagian arus. Tadi kita sudah paham kalau ada arus masuk, lalu ada terpecah menjadi 2 arus keluar, hubungannya adalah I sama dengan I1 ditambah I2. Sehingga karena ini arusnya terbagi, rangkaian paralel juga dikenal ini arus terbagi ya. Arus terbagi. Maka rangkaian paralel juga dikenal sebagai rangkaian pembagi arus. Ini rangkaian pembagi arus. Bagaimana dengan tegangannya? Ternyata untuk rangkaian hambatan yang dirangkai secara paralel, tegangannya di sini utama akan sama besar tegangan di hambatan 1 maupun hambatan kedua. Jadi tegangannya tidak berubah, tegangan jepitnya. Maka GGL akan sama dengan V di hambatan 1 dan sama dengan V di hambatan kedua. Mari coba kita lihat bedanya di simulasi FET agar kamu bisa lebih memahami perbedaannya. Kita lihat simulasinya, sudah saya buatkan 2 buah rangkaian. Yang pertama ini adalah rangkaian seri, sedangkan yang ini saya buat paralel. Kamu juga bisa mencoba sendiri, silahkan di rumah, bisa online, bisa juga kamu download di vetcolorado.edu. Saya temani cari kalau kamu ingin cari. Ini bisa offline ya, kamu bisa download, ketikkan vet begitu saja atau vet.colorado.edu, lalu kamu pilih simulation, physics. Di sini ada beberapa tema untuk fisika, ada gerak, motion, ada suara dan gelombang, ada energi, usaha, daya,
kemudian ada suhu dan kalor, kemudian ada fenomena kuantum, lalu cahaya dan radiasi, kemudian ada tema tentang listrik, magnet, dan rangkaian. Kamu bisa pilih yang ini, electricity. Lalu kamu cari yang judulnya, nah ini ada banyak tentang listrik. Kamu bisa pilih yang Circuit Construction Kit DC. Ini yang HTML5, artinya kamu bisa offline, online bisa, offline juga bisa. Bisa juga kamu pilih yang ini, tapi ini Java. Pastikan perangkatmu sudah terinstall Java. Dan yang lain-lain. Kita kembali ke simulasi kita. Ada 2 rangkaian hambatan. Tadi ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Masing-masing hambatannya besarnya sama. Yang ini 10 ohm, ini 10 ohm, ini 10 ohm. Demikian pula yang ini 10 ohm, baik di rangkai seri maupun paralel. Untuk tegangannya, baterainya, GGL-nya ini 9 volt, yang ini juga 9 volt. Jadi semua terkontrol sama, perbedaannya hanya pada jenis rangkaian hambatannya saja. Mari coba kita nyalakan. Oh iya, saya sudah memasangkan ampermeter ya. Ini untuk menunjukkan besarnya arus induknya, arus utama, lalu ini arus I1, ini arus I2. Sementara ini 0. Kenapa kira-kira? Karena rangkaiannya belum saya tutup, masih rangkaian terbuka, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Ini juga sama. Saya pasangkan ampermeter, ini untuk arus utama, lalu ini untuk arus di hambatan 1 dan hambatan 2. Kita demokan untuk arus konvensional. Arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Mari kita lihat apa yang terjadi kalau kita tutup. Ini kita tutup. Dari kutub positif mengalir arus. Mengalir arus besarnya 0,45. Di sini 0,45, di sini juga 0,45. Terbukti tadi ya untuk rangkaian seri, besarnya arus akan sama di semua titik. Kita lihat untuk yang paralel. Ternyata yang paralel di arus induknya 1,8, di arus cabangnya 0,9 dan 0,9. Maka sekali lagi terbukti ya, I utama sama dengan I cabang ditambah I cabang. 0,9 tambah 0,9 sama dengan 1,8. Lalu kita juga ingin membuktikan berapakah tegangannya. Kita pasang voltmeter. Voltmeter berarti kita pasang probe di kanan dan kiri kutub ya. Pertama kita ingin mengetahui besarnya tegangan baterai atau GGL-nya. GGL-nya oke, terukur 9 volt. Lalu bagaimana dengan tegangan jepit di sini? Oh, ternyata tegangannya 4,5. Bagaimana dengan di sini? Di sini juga 4,5. Berarti betul bahwa rangkaian seri adalah rangkaian pembagi tegangan. 4,5 di sini dan 4,5 tegangan di hambatan yang kedua dijumlahkan sama dengan tegangan dari baterai. Di sini asumsinya baterai dan kawat tidak memiliki hambatan dalam. Selanjutnya, bagaimana dengan tegangan pada rangkaian paralel? Kita ukur tegangan di baterai 9, tegangan di lampu yang pertama 9 juga, tegangan di lampu yang kedua 9 juga.
Artinya, tegangannya sama semua untuk rangkaian paralel. Karena tegangannya sama, kamu juga bisa lihat. Ternyata jika dirangkai seri, terang cahayanya berbeda ya. Kalau dirangkai paralel, terangnya lebih terang daripada dirangkai secara seri. Itu untuk rangkaian hambatan. Boleh kamu coba-coba di rumah apabila kamu ingin tahu dan penasaran.